Shalom keluarga kerajaan dimanapun saudara berada. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat, diberkati oleh Tuhan dan menikmati segala kebaikan yang dianugerahkan bagi kita. Hari ini bersama-sama kita kembali akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu memberikan porsi yang terbaik bagi kita saat kita siap untuk menerimanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang maha baik dan murah hati, yang senantiasa memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu, yang menjadikan kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami, membuat kami teguh, membuat kami kuat, dan membuat setiap pribadi kami semakin serupa dengan Engkau. Kami rindu Tuhan, kebenaran itulah yang akan membuat kami mengetahui rahasia-rahasia ilahi dan didapati kami semakin yakin bahwa hidup kami ada di dalam pertolongan dan penyertaan-Mu. Diberkati kami semua hari ini, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengingat sebuah peristiwa yang terjadi dalam hidup saya beberapa tahun ke belakang, saya melihat bagaimana banyak hal yang terjadi di luar dari prediksi apa yang saya tahu, apa yang bisa saya mengerti. Saya mengingat suatu ketika itu saya sedang diberkati oleh Tuhan karena kehadiran seorang anak. Kami begitu berbahagia, saya dengan suami begitu berbahagia. Dan kami terus berdoa, kami minta kepada Tuhan dengan jalan medis, kami juga sudah pergi ke dokter, minum penguat kandungan. Tapi diizinkan, suatu hari kami mendapati kenyataan, anak kami gugur di dalam kandungan. Waktu itu yang terjadi adalah suami sampai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kami ini setia melayani, kami ini betul-betul rindu sekali nama-Mu dipermuliakan atas hidup kami. Tapi hari ini kami melihat kenyataan bahwa seorang anak yang kami nanti-nantikan, seorang anak yang betul-betul kami harapkan harus kembali kepadamu tanpa kami bisa melihatnya terlebih dahulu. Peristiwa itu membekas sekali dalam benak saya. Tapi berjalannya waktu, oleh karena kemurahan Tuhan, saya dibuat mengerti bahwa banyak rencana-rencana Tuhan yang ajaib itu betul-betul Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan hidup kami sekeluarga. Tapi begitu kami kemudian mengerti apa yang terjadi, mulai menerima kenyataan bahwa kami harus kehilangan seorang anak yang kami nanti-nantikan, sebuah peristiwa terjadi lagi. Dalam kondisi pandemi yang ada, kami selalu berjaga-jaga, kami selalu minum vitamin, istirahat yang cukup. Kami tahu pengetahuan kami banyak karena kami membaca bagaimana cara kami untuk bisa menghadapi pandemi ini sehingga kami tidak terpapar virus corona. Tapi satu ketika, tiba-tiba suami saya jatuh sakit. Kami sudah berupaya, berobat, mengonsumsi obat-obat yang harus dikonsumsi. Dan kemudian kami harus mendapati suami saya terpapar virus COVID-19. Saya ingat sekali peristiwa itu di mana waktu itu Tuhan sudah memberkati kami anak yang kedua di dalam kandungan 5 bulan usianya. Kami sedang menempati sebuah rumah yang baru, di lingkungan yang baru yang sama sekali kami belum kenal siapa-siapa di situ dan kami ini jauh dari keluarga. Dan ketika suami terpapar virus corona, yang harus saya terima adalah saya harus ditinggalkan suami isolasi di rumah sakit selama 10 hari. Saya dalam kondisi hamil 5 bulan. Tidak ada sanak saudara, tidak ada keluarga, saya sendirian di rumah, suami di rumah sakit.
dengan saturasi oksigen yang rendah, nafas yang tersengal-sengal, kondisi tubuh yang panas, dan saya harus merelakan dia. Dan saya sendiri juga harus menjaga diri saya agar anak dalam kandungan betul-betul sehat dan saya sendiri sehat. Peristiwa ini kemudian membuat saya betul-betul mengalami ketidakmengertian, ketidaktahuan. Semuanya sudah diantisipasi, semuanya sudah kami mencoba untuk bagaimana caranya supaya kami tidak mengalami yang namanya virus terpapar di keluarga kami. Tapi kenyataannya kami mengalami. Dan saat mengalami, saya dalam kondisi hamil 5 bulan, tidak ada sanak saudara, di lingkungan yang baru, dan pada waktu itu orang yang terpapar virus corona tidak seperti hari ini dengan mudahnya diterima karena memang sudah tidak tabu lagi. Tapi pada waktu itu banyak sekali orang yang merasa bahwa virus ini adalah sesuatu yang menakutkan, menyeramkan, bahkan tetangga kanan kiri menjadi takut. Banyak orang yang tidak berani mendekati kami, dan betul-betul hari itu kami mengalami ketidakmengertian, ketidaktahuan apa yang harus kami lakukan. Mengingat 2 kejadian ini, kami menyadari sehebat-hebatnya kami, sebanyak pengetahuan yang kami tahu untuk kami bisa mengantisipasi, untuk kami bisa memprediksi segala sesuatu yang di depan kami. Ada satu titik di mana kadang kami tidak bisa melihatnya. Titik itulah yang seringkali disebut titik buta atau blind spot. Seorang pengemudi, kenapa dia harus melihat spion? Karena pandangannya itu sangat terbatas. Tidak semua area dapat dilihatnya, makanya dia perlu melihat ke kanan, ke kiri, bahkan kadang menengok ke belakang untuk melihat kondisi di sekelilingnya. Dan walaupun ada bantuan sekalipun, kita tahu bahwa ternyata ada bagian-bagian yang kadang tidak bisa kita lihat. Dan itu terjadi dalam hidup kami. Kami belajar, kami banyak pengetahuan, kami mendengar banyak hal, tapi diizinkan ada satu titik kami tidak bisa melihat apa yang terjadi di depan sana. Anak saya harus pulang ke rumah bapak, suami terpapar virus corona. Dan itu ada peristiwa yang beruntun yang harus kami hadapi, yang buat kami tahu betapa terbatasnya kami. Kami bisa mengantisipasi, kami bisa berupaya sedemikian rupa, tapi ada satu titik di mana kami tidak bisa melihat apa yang terjadi di depan kami. Satu firman Tuhan mengingatkan kami, di mana kemahakuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan itu tidak bisa dijangkau, tidak bisa dimengerti oleh kami ketika kami ada di dalam blind spot tersebut. Yesaya 40 ayat 28 berkata, "Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu." Tidak terduga pengertiannya. Firman Tuhan ini menjelaskan kepada kita betapa tinggi dalamnya dan kadang tidak terselami apa yang menjadi pikirannya Tuhan. Di satu titik kadang-kadang kita gak bisa melihat maksud dan rencana Tuhan. Tapi disitulah justru Rasul Paulus berkata, di dalam kelemahan kita justru kuasa Tuhan dapat bekerja. Saya mengingat ketika saya mulai panik, saya mulai gentar, saya mulai overthinking. Bagaimana dengan anak yang ada di kandungan? Bagaimana nanti kalau saya terpapar virus juga? Bagaimana kalau nanti saya didapati positif dan anak saya positif? Bagaimana kelanjutan hidup kami? Sedangkan saya harus sendirian menghadapi semua, harus menghadapi masyarakat, berhubungan dengan rumah sakit, dengan bidan setempat, dengan puskesmas. Saya menghadapi sendirian dan waktu itu kemudian saya ingat akan firman ini. Betapa dalam tingginya
semua rancangan Tuhan. Dan kadang-kadang kita tidak mengerti. Tapi yang pasti, yang hari itu saya pahami, Tuhan mengasihi saya. Tuhan mengasihi kami sekeluarga. Dan yang kami lakukan, yang saya lakukan pada waktu itu adalah, saya berkata, Tuhan, aku lemah, aku terbatas, aku tidak mampu, aku tidak tahu, tidak mengerti. Semua yang hari-hari ini kami alami. Kami nggak bisa memprediksi apa yang terjadi di depan. Bagaimana dengan kesehatan suami, bagaimana dengan kesehatan hamba dan anak hamba. Dan saat saya melakukannya, saya mengakui di hadapan Tuhan, disitulah kekuatan Tuhan itu dimunculkan. Membutuhkan Tuhan lebih dari biasanya adalah prinsip pertama yang saya dapatkan dari dua peristiwa ini. Membutuhkan Tuhan lebih dari sekedar pengetahuan kita, dari semua hal yang kita punya, kekayaan kita, karena semuanya tidak bisa menjamin apa yang akan terjadi di depan sana. Apakah kita aman, apakah kita selamat? Tidak. Bahkan kekuasaan, bahkan semua hal yang kita punyai itu tidak bisa menjamin apakah semua hal di depan sana bisa kita ketahui dan prediksi. Tidak. Makanya hari ini saya sadar betul bahwa apa yang harus saya lakukan ketika mulai saya mengalami titik buta. Saya harus berpegang, bersandar kepada Tuhan. Itu adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Karena di tempat itulah saya aman. Karena di tempat itulah saya tahu bahwa Tuhan sanggup untuk menolong saya. Dan betul, kekuatan Tuhan nyata. Kekuatan Tuhan menolong saya. Saya bisa melaluinya. Saya bisa melalui peristiwa ini, kesakitan, kesesakan ini dengan kemenangan bersama Tuhan. Tes PCR yang pertama suami masih positif, kedua positif, ketiga positif. Pulang ke rumah dalam keadaan yang positif. Tapi mujizat Tuhan dikerjakan saat saya berpegang pada Tuhan. PCR saya negatif. Anak di kandungan aman. Dan hari ini saya bisa melihat anak saya lahir dalam kondisi yang sehat. Dan itu semua karena saya pernah mengalami satu peristiwa tidak tahu apa yang terjadi. Tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi saya memilih untuk bergantung pada Tuhan, bersandar kepada Dia. Dan hari ini saya melihat mujizat. Semuanya sehat, suami didapati sehat, anak saya sehat, bertumbuh dengan sempurna oleh karena kemurahan Tuhan. Bagian yang kedua, ketika kita tahu kita dalam kondisi tidak mengerti, kita ada di titik buta, kita butuh bantuan orang lain. Saya ini pribadi yang sangat mandiri. Meminta bantuan orang lain itu sesuatu yang bagi saya sulit. Tapi ketika saya diperhadapkan dalam posisi saya tidak bisa apa-apa, saya sendirian. Akhirnya disitulah saya mengerti. Sehebat-hebat apapun kita butuh orang lain. Seperti seorang pengemudi ketika ada di dalam mobil yang dikemudikan, dia harus melihat spion. Itu adalah alat bantu untuk dia bisa melihat sekelilingnya. Membutuhkan alat bantu, dan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, selain kita bergantung penuh kepada Dia, bersandar penuh kepada Dia, kita juga perlu untuk berani, rentan, dan berkata, aku membutuhkanmu. Aku membutuhkan komunitas. Aku membutuhkan pemimpin rohaniku. Aku membutuhkan saudara-saudara seimanku. Itu yang saya lakukan. Saya berani berkata kepada pemimpin rohani saya, tolong doakan kami. Tolong berjaga-jaga atas jiwa kami. Karena pada waktu itu betul-betul kami dalam kondisi di dalam lembah kekelaman. Kami betul-betul takut akan kematian. Kepada komunitas seiman saya berkata, tolong doakan. Tolong bantu doakan.
Dan hari itu saya melihat bagaimana pertolongan Tuhan juga dinyatakan melalui orang-orang di sekitar kita. Kasih orang-orang di sekitar kita membebat hati saya, menguatkan saya, membuat saya bisa melihat kemurahan Tuhan, kebaikannya dinyatakan. Dan oleh karena pertolongan Tuhan, dan oleh karena pertolongan sesama kita, kita pasti bisa melewati hari-hari sekelam apapun itu, segelap apapun itu, sehitam apapun itu. Jika ada Tuhan dan komunitas yang mendukungmu, maka kita pasti bisa melewati semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, jika hari ini yang melihat siaran ini, mendengar siaran ini, dan mereka berkata, hal yang sama sedang terjadi buat hidupku. Aku sedang mengalami titik buta, tidak tahu harus melakukan apa. Semuanya tampak gelap, tidak tahu harus mengerjakan, sampai tidak bisa caranya berdoa untuk minta pertolongan. Hari ini Tuhan berbicaralah kepada setiap pribadi yang ada, bahwa Engkau ada di sana. Tuhan, ketika mereka berseru kepadamu, maka Engkau akan mengulurkan tangan-Mu kepada setiap pribadi yang memintanya. Bahkan Tuhan juga akan mengirimkan orang-orang yang mengasihi, orang-orang sekomunitas, orang-orang yang bisa Engkau pakai dengan cara yang ajaib untuk memberkati setiap pribadi yang hari ini membutuhkan pertolongan. Tuhan akan menolong sehingga tidak ada di antara kami yang menyerah ataupun putus asa atas semua yang terjadi atas hidup kami. Tapi kami berkata, oleh karena pertolongan Tuhan dan pertolongan sesama komunitas kami didapati bisa berkemenangan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Berkati kami semua. Ajari kami untuk hidup terus bergantung padamu. Karena itulah kunci hidup aman, damai sejahtera, dan hidup dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.